independen. Kalau sekarang apa? Pimpinan partai politik, ya, termasuk presidennya bagian dari elit partai yang ada di pemerintahan. Ketika DPR harus membela kepentingan rakyat, dia mengintervensi dengan pengaruh-pengaruhnya untuk memandulkan peran-peran DPR. Yang terjadi apa? Interpelasi nggak jadi, angket ditakut-takuti, dipanggil tidak datang, karena ada kekhawatiran yang berlebihan. Nah, ini tidak sehat untuk demokrasi. Jadi betul. Ada kecurigaan bahwa ini dijadikan ya dagang politik. Betul. Lah, ya. Jadi pertanyaan Pak Adolf tadi memang harus diimplementasikan dalam bentuk satu peraturan perundang-undangan yang membatasi posisi presiden dan posisi pimpinan partai politik. Ya, oke, kita kembali lagi dengan tindakan Anda yang melawan arus deras ya, kepentingan partai, Anda lawan secara pribadi karena membela kepentingan masyarakat ya. Sementara di lain sisi ya masyarakat dipertontonkan dengan kelakuan rekan-rekan Anda di sana yang saya katakan tadi tidak terpuji ya. Oke, kita bicara lagi ke depan ya, karena mungkin yang lalu menjadi pelajaran ya, apa yang ya Anda inginkan ya, tokoh-tokoh yang ada di parlemen di Senayan itu mestinya bersikap seperti apa nih ke depan? Ya, sistem harus diperkuat ya, sistem yang membatasi orang untuk melakukan pelanggaran atau melakukan kesewenang-wenangan. Lalu kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum ini juga tidak boleh tebang pilih ya. Saya mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh KPK yang menindak rekan-rekan saya di DPR yang dianggap melakukan perbuatan tidak terpuji. Namun itu juga harus dilakukan kepada pihak-pihak lain yang terkait. Baik itu terkait di eksekutif ataupun pimpinan-pimpinan legislatif sekalian. Jadi jangan kalau misalnya partai besar, dia pemeriksaannya dinanti-nanti, penyelidikannya ditunda-tunda. Kalau partai kecil tidak memiliki pengaruh politik yang kuat, dia langsung segera diproses, ditangkap. Kalau kemudian pelanggarannya uang kecil, ratusan juta, dia tangkap. Tapi kalau yang triliunan, karena terkait dengan kekuasaan, dia tunda-tunda. Nah, ini tebang pilih seperti ini kan sangat kuat di masyarakat. Jadi harus diperbaiki sistemnya. Kemudian yang kedua, proses rekrutmen elit. Ya. Partai-partai politik kalau kemudian pada saat ini citranya masih tidak begitu baik ketika dia memiliki wakil-wakil rakyat, karena proses rekrutmennya juga tidak selektif. Jadi seharusnya partai-partai politik itu juga memiliki platform bagaimana sih cara merekrut orang yang kemudian kalau dia diberikan amanah betul-betul bisa menjadi teladan masyarakat. Nah, kembali pada kualitas sumber daya manusia pada masing-masing partai. Jadi semakin selektif proses rekrutmennya, semakin baik sumber daya manusia yang direkrut oleh partai politik itu, setidaknya akan menghasilkan orang-orang yang lebih bertanggung jawab, yang lebih berdisiplin dan bisa menjaga citra baik partainya. Betul. Nah, ya inilah cerminan Indonesia dan kompleksitas persoalannya. Jadi kalau ditanya, dimulai dari mana memperbaiki ini? Dari elit. Caranya bagaimana? Kita seluruh bangsa Indonesia harus bisa menemukan elit yang mampu melakukan perubahan dari atas. Dan Anda yakin banyak figur-figur, banyak individu ya, elit yang punya kualitas yang diharapkan publik. Dari kaum muda banyak. Dari kaum muda. Tapi kalau dari generasi senior-senior kita, saya meragukannya. Iya. Dan saya kira pernyataan atau himbauan Anda ini kan sangat relevan dengan sekarang ini parpol baik yang lama maupun yang baru yang akan lolos di KPU sedang akan ramai untuk rekrutmen ya, pencalekan. Ya, sekali lagi apa yang Anda harapkan nih caleg-caleg ini ya berada di parlemen, di Senayan yang memperjuangkan betul-betul kepentingan masyarakat ya. Jadi sistemnya juga harus ditata betul. Misalnya kalau kita ingin menghasilkan, berarti juga ada perubahan reformasi partai ini yang mesti diperhatikan. Betul. Ya, jadi itu harus diatur juga. Misalnya begini, syarat seorang calon anggota legislatif yang tadinya SLTA, apa sih susahnya dinaikkan sarjana atau sederajat? Kan bisa. Lalu kemudian usia dibatasi, misal usia pencalonan sekurang-kurangnya dia 23 tahun. Kalau 23 tahun dipastikan dia sarjana kan kalau dia kuliah. Semaksimal mungkin misalnya tidak melampaui 60 tahun. Sehingga dia masih energik bisa berperan di parlemen. Lalu kemudian tidak tersangkut masalah pidana, tuduhan-tuduhan di atas 5 tahun misalnya. Jadi dia betul-betul punya integritas pribadi yang baik. Lalu memiliki komitmen-komitmen lain yang harus eksplisit disebutkan syaratnya. Jadi kalau sistemnya sudah ditata dengan baik, otomatis kan proses seleksinya juga akan baik. Lalu kemudian itu berproses menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Tetapi kalau sistemnya tidak dibenahi,
akan sangat sulit. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang membuat sistem itu? Ya elit. Nah, oleh karenanya tugas kita semua menemukan elit yang diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan yang sangat mendasar pada sistem bernegara kita sehingga mampu menghasilkan proses regenerasi kepemimpinan nasional yang berkesinambungan dan baik. Wah, mantap sekali. Ya, memang ada pantas ya menjadi tokoh yang diidolakan di parlemen saat ini. Nah, pemirsa, demikian diskusi singkat saya dengan seorang tokoh muda dari Partai Golkar, Bung Yudi Krisnandi. Dan saya yakin bermanfaat bagi kita semua, terutama pencerahan politik generasi muda. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Sampai jumpa lagi dalam program mendatang.